Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Etika Perusahaan sebagai Pelaku Bisnis Terhadap Stakeholder dan Studi Kasus. Nama kelompok kami 1. Alfikus Mayanti dengan NIM 210301268. 2. Dewi Wulandari dengan NIM 210301269. Ketiga, Tianda Mardani dengan NIM 210301272. Manusia adalah khalifah di muka bumi ini, halnya dengan pelaku bisnis adalah pemimpin di bidang bisnis tertentu yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham atau pemilik mitra kerja, dan masyarakat pada umumnya sebagai pemimpin menurut bidang dan unit kerja. Beberapa etika yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dan diperkirakan berpengaruh positif dalam menjaga pertumbuhan dan keberhasilan bisnis adalah: 1. Menawarkan kebahagiaan kepada segenap pemangku kepentingan dari bisnis yang dijalankan. 2. Memberi imbalan kepada karyawan untuk menunjang kualitas kehidupannya yang lebih baik di luar gaji yang merupakan haknya. 3. Mengapresiasikan perusahaan yang memperjuangkan harapan kebahagiaan bagi banyak orang. 4. Mewujudkan budaya-budaya yang bernilai luhur dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan menentukan tujuan secara jelas. 5. Peningkatan kualitas material dan spiritual masyarakat dan menawarkan seperangkat tujuan untuk menyalurkan potensi sumber daya masyarakat. 6. Menawarkan kepada karyawan dan partisipan bisnis nilai-nilai kenyamanan dan kegairahan dan kesejahteraan. 7. Dikasihkan diri melalui usaha bisnisnya bagi kepentingan kesejahteraan bersama. 8. Perusahaan dan personal dalam perusahaan tidak mendefinisikan diri dan organisasinya sebagai mesin penyedot uang yang hanya fokus untuk memuaskan hasrat yang harus meningkat dan cenderung memaksakan keuntungan dalam jangka pendek. 9. Yakin akan kerajaan usaha bisnis yang dapat memberi manfaat dan nilai-nilai bagi anggota organisasi dan masyarakat. 10. Menawarkan kepada karyawan dan anggota keluarganya harapan masa depan dan secara aktif berpartisipasi dalam membangun masa depan mereka yang lebih baik. 11. Membina hubungan interpersonal antara pemilik dengan perusahaan dan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh secara adil dan proporsional. 12. Kepedulian bisnis dan mengemban nilai-nilai luhur dan dapat mempertimbangkan pandangan jangka panjang. Untuk mendapatkan bagaimana sebaiknya tanggung jawab etika dapat dilaksanakan dengan sepenuh hati dan dilandasi rasa ketulusan dari lubuk hati yang paling dalam, pelaku bisnis perlu menjawab beberapa pertanyaan antara lain. 1. Apakah pada setiap pribadi pelaku bisnis dan organisasinya memang harus mengemban tanggung jawab etika atau moral pada setiap langkah bisnisnya? 2. Sejauh mana ruang lingkup tanggung jawab etika yang harus diemban perusahaan? 3. Apakah perusahaan perlu membatasi tanggung jawab etika ini hanya sebatas kegiatan sosial yang berpengaruh terhadap perusahaan saja, atau kegiatan sosial yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat secara luas? Etika perlu diperhatikan 6 langkah dalam membangun etika bisnis, yaitu: 1. Memenuhi legalitas, mendengar suara hati. 2. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. 3. Perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. 4. Memikirkan kepentingan masa depan. 5. Memberikan yang terbaik bagi orang lain. 6. Kembalilah keimanan kepada Allah. Upaya membantu pelanggan membeli secara bijaksana, perusahaan harus bertanggung jawab dalam hal-hal berikut. 1. Memberikan suatu produk atau jasa dengan kualitas terbaik sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. 2. Memberikan perlakuan yang adil atau tidak diskriminatif dalam setiap transaksi, termasuk ganti rugi bila mana enggan dirugikan oleh perusahaan. 3. Memelihara dan memajukan kepedulian akan kesehatan dan lingkungan konsumen secara sehat dengan menawarkan produk yang sehat dan bermanfaat. 4. Dalam hal melakukan promosi, produk perusahaan harus mencerminkan sikap tanggap dan hormat pada martabat konsumen sebagai manusia. 5. Menghormati integritas, kultur yang berlaku pada diri atau perilaku konsumen yang menjadi pelanggan perusahaan.
diproduksi dan disampaikan menurut teori berhati-hati sebagaimana semestinya, meliputi yang pertama, desain produk dan jasa harus memenuhi semua aturan dan ketentuan pemerintah dan aman di bawah semua kondisi yang dapat diramaikan, termasuk pemakaian yang salah atau penyalahgunaan oleh konsumen. Yang kedua, bahan baku harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan cukup bertahan untuk pemakaian yang layak. Yang ketiga, produk-produk harus dibuat tanpa cacat. Produk harus diperiksa secara teratur. Kelima, kemasan, pemberian label dan peringatan produk-produk harus dikemas secara aman dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dan juga penjelasan mengenai bahannya. Yang keenam, para pengusaha harus mempunyai sistem untuk mengingat produk-produk yang ternyata membahayakan pada suatu waktu setelah pembuatan dan penyaluran. Adalah aset yang sangat penting dalam organisasi. Kedudukan karyawan dalam perusahaan adalah sebagai sumber daya yang tidak dapat diganti oleh faktor produksi lainnya. Beberapa tanggung jawab perusahaan kepada karyawan: yang pertama, lapangan kerja dan kompensasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup pada karyawan. Yang kedua, kondisi dan tempat kerja. Yang ketiga, kelancaran komunikasi. Yang keempat, transparansi terhadap prestasi yang dihasilkan. Kelima, merespon secara aktif setiap saran dan kritik. Keenam, memberikan perlindungan yang baik terhadap kesehatan, keselamatan, dan kecelakaan kerja karyawan. Ketujuh, memberikan dorongan yang konstruktif bagi pengembangan dan kemampuan keahlian. Yang kedelapan, tanggap terhadap peningkatan pengangguran pada setiap keputusan yang dilakukan perusahaan. Terhadap masyarakat umum, masyarakat atau komunitas umum harus menjadi pertimbangan dalam setiap perumusan kebijakan perusahaan. Sebuah perusahaan baru dianggap bermakna bila mana mampu memberikan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang kepada masyarakat. Presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.